Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Zahra Ramadan, mahasiswa program studi pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Saya berasal dari kelas 2021A dengan NPM 212151006. Video ini dibuat atas dasar untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah, yaitu mata kuliah filsafat dan juga sejarah matematika yang diampu oleh dosen Bapak Dedi Nurjamil DRS MPD. Teman-teman, pada video kali ini saya akan mengulas atau memaparkan tentang artikel yang saya buat yang berjudul Ruang Lingkup dan Cabang-Cabang Kajian Filsafat. Yang pertama, terdapat ruang lingkup filsafat. Seperti halnya pengetahuan, maka filsafat pun dapat ditentukan ruang lingkupnya yang dipilahkan dalam dua objek. Yang pertama adalah objek material, yaitu objek lapangan, dan objek formalnya, yaitu sudut pandangnya. Objek material filsafat ialah sesuatu yang dipermasalahkan oleh filsafat itu sendiri. Pada dasarnya, setiap ilmu itu memiliki dua macam objek, yaitu objek material dan juga objek formal. Objek material adalah sesuatu yang dijadikan sasaran penyelidikan, seperti tubuh manusia adalah objek material dari ilmu kedokteran. Filsafat sebagai proses berpikir yang sistematis dan adil juga memiliki objek material dan juga objek formal. Objek material filsafat adalah segala yang ada. Segala yang ada mencakup ada yang tampak dan juga ada yang tidak tampak. Objek material filsafat terdiri atas tiga bagian, yaitu yang ada di dalam empiris, yang ada di dalam pikiran, dan yang ada dalam kemungkinan ada pun. Objek formal dan rasional adalah sudut pandang yang menyeluruh, radikal dan rasional tentang segala yang ada. Setelah berjalannya beberapa lama kajian yang terkait dengan hal yang empiris, semakin bercabangnya dan berkembang, sehingga menimbulkan spesialisasi dan menampakkan kegunaan yang praktis. Inilah proses terbentuknya ilmu secara berkesinambungan. Selanjutnya, ruang lingkup filsafat itu juga mencakup pengertian filsafat menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah Profesor Dr. M.J. Langeveld, bahwa hakikat filsafat itu berpangkal pada pemikiran keseluruhan sarwa sekalian secara radikal dan menurut sistem. Maka keseluruhan sarwa itu ia adalah pokok dari yang dipikirkan orang dalam filsafat. Ada juga pemikiran itu sendiri yang terdapat dalam filsafat sebagai alat untuk pemikiran pokoknya. Pemikiran itu pun adalah bagian dari keseluruhan terdapat dalam filsafat sebagai alat dan sebagai keseluruhan sarwa sekalian. Yang kedua, filsafat menurut Al-Kindi, ahli pikir pertama dalam filsafat Islam yang memberikan pengertian filsafat di kalangan umat Islam dan membaginya menjadi tiga, yaitu ilmu fisika sebagai tingkatan rendah, ilmu matematika sebagai tingkatan menengah, dan yang ketiga adalah ketuhanan sebagai tingkatan tertinggi. Setelah menguraikan tentang ruang lingkup kajian filsafat dari beberapa ahli, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa objek material dari filsafat itu adalah segala sesuatu atau realitanya. Yang ketiga yaitu ilmu filsafat menurut Will Durant. Will Durant mengibaratkan filsafat bagaikan pasukan mariner yang merebut pantai untuk mendarat pasukan infanteri. Pada bagian lain dikatakan bahwa filsafat dalam usahanya mencari jawaban atas pernyataan-pernyataan pokok yang kita ajukan harus memperhatikan hasil-hasil ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dalam usahanya menemukan rahasia alam, kodrat haruslah mengetahui anggapan kefilsafatan mengenai alam kodrat tersebut. Filsafat mempersoalkan istilah-istilah terpokok dari ilmu pengetahuan dengan suatu cara yang berada di luar tujuan dan metode ilmu pengetahuan. Nah, karena filsafat itu disebut sebagai ilmu yang berkesinambungan, maka para filosofi menganggap filsafat itu sebagai induk ilmu. Sebab dari filsafatlah ilmu-ilmu modern dan kontemporer berkembang,
sehingga manusia dapat menikmati ilmu dan sekaligus buahnya, yaitu teknologi. Dalam taraf peralihan ini, filsafat tidak mencakup keseluruhan, tetapi sudah menjadi sektoral. Contohnya adalah filsafat agama, filsafat hukum, dan filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah bagian dari perkembangan filsafat yang sudah menjadi sektoral dan terkotak dalam satu bidang tertentu. Pengetahuan filsafat yakni pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Pengetahuan mengandung beberapa hal yang pokok, yaitu ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan, yang sering juga disebut dengan hubungan vertikal. Jadi hubungan vertikal adalah hubungan yang mengajarkan tentang cara berhubungan dengan Tuhan ya. Dan juga ada cara berhubungan dengan sesama manusia yang disebut juga dengan hubungan horizontal. Pokok bahasan yang kedua adalah cabang-cabang kajian filsafat. Sudah kita ketahui, sebagaimana yang dipaparkan oleh Lasio dan Yuani, menyebutkan bahwasanya cabang-cabang filsafat ada 11, yaitu logika, metodologi, metafisika, yang meliputi ontologi, kosmologi, kemudian cabang lain adalah epistemologi, filsafat biologi, filsafat psikologi, filsafat antropologi, filsafat sosiologi, etika, estetika, dan cabang terakhir adalah cabang filsafat agama. Sementara itu, De Liangyi menyebutkan bahwa terdapat beberapa ilmu filsafat lainnya. Membagi cabang-cabang filsafat ini menjadi 7, yaitu metafisika yang mengkaji tentang halada, epistemologi mengkaji perihal pengetahuan, metodologi mengkaji tentang metode, logika merupakan teori menyimpulkan, etika mengkaji tentang pertimbangan moral, estetika yaitu filsafat tentang keindahan, dan yang ketujuh sejarah filsafat. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satunya adalah cabang kajian filsafat yaitu metafisika. Istilah metafisika berasal dari bahasa Yunani, meta, tak fisika, yang dapat diartikan sesuatu yang ada di balik atau di belakang benda-benda fisik. Selanjutnya, metafisika kemudian dipahami sebagai ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang hakikat yang terdalam atau cabang filsafat yang membicarakan prinsip-prinsip pertama. Pembahasan metafisika tentang keberadaan being, eksistensi manusia. Istilah lain dari metafisika adalah first philosophy, knowledge of cause, the study of being as being, the study of eternal and immovable. Christian Wolff membagi persoalan metafisika menjadi metafisika umum, ontologi, metafisika khusus yang meliputi teologi, filsafat ketuhanan, kosmologi, filsafat alam semesta, dan antropologi, filsafat manusia. Nah, yang kedua, cabang kajian filsafat adalah ontologi. Ontologi adalah bagian filsafat yang paling umum atau merupakan bagian dari metafisika. Dan metafisika merupakan salah satu bab dari filsafat. Ontologi terdiri dari dua suku kata, yaitu ontos berarti sesuatu yang terwujud dan logos berarti ilmu. Jadi, ontologi dapat diartikan sebagai ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada, berdasarkan pada logika semata. Ontologi sebagai cabang filsafat yang membicarakan tentang hakikat bertugas untuk menjawab pertanyaan, objek yang ditelaah ilmu, dan bagaimana hubungan antar objek tadi dengan daya tangkap manusia yang membuahkan pengetahuan. Ontologi merupakan salah satu kajian kefilsafatan yang paling kuno berasal dari Yunani. Adapun karakteristik ontologi adalah ilmu pengetahuan, antara lain adalah ilmu berasal dari penelitian, tidak ada konsep wahyu, adanya konsep pengetahuan empiris, pengetahuan rasional, bukan keyakinan, pengetahuan objektif, pengetahuan sistematik, pengetahuan metodologis, pengetahuan observasif, pembuktian, penjelasan, terbuka dan dapat diulang kembali, konsep yang relatif, mengakui adanya logika-logika ilmiah, memiliki berbagai hipotesis, pengetahuan bersifat sentral atau tidak memihak,
menghargai berbagai bentuk eksperimen. Cabang kajian filsafat yang ketiga yang akan kita bahas adalah epistemologi. Secara etimologis, epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas kata episteme dan logos. Episteme berarti pengetahuan atau kebenaran, sedangkan logos berarti kata atau pikiran atau ilmu. Epistemologi dapat diartikan sebagai pikiran-pikiran tentang pengetahuan atau kebenaran. Dengan kata lain, epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang tata cara, teknik, atau prosedur pendapatan ilmu dan keilmuan. Yang keempat adalah aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang orientasi atau nilai suatu kehidupan. Berarti aksiologi ini terpacu pada masalah-masalah pribadi individu atau kegiatan-kegiatan suatu manusia yang berjalan seiring dengan waktu. Aksiologi disebut juga teori nilai. Dengan kata lain, aksiologi adalah ilmu yang menyoroti masalah nilai dan kegunaan ilmu pengetahuan. Secara tidak langsung dapat dilihat apakah nilai dan kegunaan ilmu itu berguna untuk manusia atau tidak. Dan yang kelima adalah logika. Secara etimologi, logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang dinyatakan dalam bahasa. Logika disebut juga logike, episteme, atau logical scientica, yang berarti ilmu logika, tetapi sekarang hanya disebut logika saja. Yang keenam adalah etika. Etika sering disebut dengan filsafat moral. Istilah ini berasal dari dua kata, yaitu ethos dan etikos. Ethos berarti sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa, dan etikos berarti susila, keadaban, atau kelakuan dan perbuatan baik. Yang ketiga adalah estetika. Cabang filsafat yang membahas tentang seni dan keindahan. Istilah estetika ini berasal dari Yunani, yang berarti pencerapan indrawi, pemahaman intelektual atau pengalaman spiritual, sedangkan art atau seni dari bahasa Latinars yang artinya seni, keterampilan, ilmu, dan kecakapan. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan dan juga saya ulas mengenai artikel yang saya buat yang berjudul Ruang Lingkup dan juga cabang-cabang kajian filsafat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.